Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yeremia Septianadun. Saya dari Universitas Katolik Indonesia 1 Palu Soteng dan saya mengambil jurusan keperawatan. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi kepada teman-teman, yaitu tentang konsep dasar komunikasi dalam keperawatan. Pada materi ini saya akan menjelaskan 6 kompetensi dasar. Yang pertama, pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang kedua, tujuan komunikasi. Yang ketiga, unsur-unsur komunikasi. Yang keempat, bentuk-bentuk komunikasi. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Dan yang kelima, hambatan dalam komunikasi. Oke teman-teman, kita langsung saja. Yang pertama, pengertian komunikasi menurut para ahli. Ada beberapa pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Citi pada tahun 1997. Menurutnya, komunikasi adalah tukar-menukar pikiran, ide, atau informasi dan perasaan dalam setiap interaksi. Yang kedua, menurut Jürgen Ruiz menjelaskan bahwa komunikasi adalah keseluruhan bentuk perilaku seseorang secara sadar ataupun tidak sadar yang dapat mempengaruhi orang lain. Tidak hanya komunikasi yang diucapkan dan ditulis, tapi juga termasuk gerakan tubuh serta tanda-tanda sematik dan simbol-simbol. Yang ketiga, menurut Harjana, sebagaimana dikutip oleh Endang Lestari, secara etimologis komunikasi berasal dari bahasa Latin yang yaitu cum, sebuah kata depan yang artinya dengan atau bersama dengan, dan kata sumu, sebuah kata bilangan yang berarti satu. Yang keempat, menurut M. Rogers, mendefinisikan bahwa komunikasi sebagai proses yang di dalamnya terdapat suatu gagasan yang dikirimkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk merubah perilaku. Yang kelima, menurut Theodore Herbert, mengatakan bahwa komunikasi merupakan proses yang di dalamnya menunjukkan arti pengetahuan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang lain, biasanya dengan maksud mencapai beberapa tujuan khusus. Oke teman-teman, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tujuan dari komunikasi itu sendiri. Adapun beberapa tujuan komunikasi secara umum. Yang pertama, menyampaikan ide informasi. Kalau kita melakukan komunikasi dengan orang lain, tujuan utamanya adalah sampainya saat kita atau dapat dipahami apa yang ada di dalam pikiran kita atau ide kita kepada lawan bicara. Dengan demikian, ada satu kesamaan ide antara apa yang ada di dalam pikiran komunikasi dan komunikan. Contohnya, jika kita berada dalam satu kelompok, kita berbicara mengenai ide masing-masing. Jika kita berbicara, kita harus mendengarkan dan mencermati apa yang dikatakan atau yang disampaikan oleh komunikator. Yang kedua, mempengaruhi orang lain. Komunikasi yang kita lakukan kepada orang secara kita sadari atau kita tidak sadari akan mempengaruhi perilaku orang lain. Secara sadar, jika kita berkomunikasi untuk tujuan memotivasi seorang, kita berharap orang yang kita
kita akan membuat lawan bicara antusias untuk mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan kepada dirinya. Yang ketiga, mengakui perilaku orang lain. Mengubah perilaku orang lain. Komunikasi bertujuan mengubah perilaku. Maksudnya, jika kita berbicara dengan orang lain atau seseorang yang berperilaku berbeda dengan norma yang ada dan kita inginkan. Yang keempat, memberikan pendidikan. Dalam kehidupan sehari, banyak kehidupan atau banyak komunikasi dengan tujuan memberikan komunikasi. Misalnya, komunikasi dengan orang tua, dengan anaknya, guru dengan murid-muridnya, perawat dengan kliennya, dan lain-lain. Komunikasi ini dilakukan dengan tujuan agar lawan bicara memperoleh atau mencapai tingkat pengetahuan yang lebih tinggi dan menunjukkan hal yang baik dari sebelumnya. Yang kelima, memahami ide orang lain. Komunikasi antara dua orang atau lebih akan efektif jika antara komunikan saling memahami ide masing-masing dan mereka saling berusaha untuk memberikan makna pada komunikasi atau yang diterima. Yang ketiga, saya akan menjelaskan unsur-unsur dari komunikasi. Pada dasarnya, komponen komunikasi itu ada 5. Pertama, mengirim pesan. Pengirim pesan adalah individu atau orang yang mengirimkan pesan. Yang kedua, pesan. Pesan itu sendiri adalah informasi yang akan disampaikan kepada pengirim. Yang ketiga, saluran. Saluran sendiri itu adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Saluran terdiri atas 2. Yang pertama, channel. Channel merupakan gelombang suara dan cahaya di udara yang berfungsi sebagai saluran. Contohnya, apabila seseorang berbicara tatap muka, gelombang suara dan cahaya di udara berfungsi sebagai saluran, atau apabila pembicaraan melalui surat, gelombang suara sebagai saluran yang memungkinkan kita melihat pada surat tersebut. Yang kedua, surat kabar dan televisi merupakan alat untuk menyampaikan pesan, tetapi saluran tersebut tetap gelombang suara. Yang ketiga, penerima pesan. Penerima pesan adalah orang yang menerima pesan, meneliti serta mengintrospeksikan isi pesan yang diberikan. Menerima umpan balik atau feedback adalah respon terhadap pesan yang diterima oleh pesan. Yang keempat, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi internal. Yang pertama, komunikasi interpersonal. Jenis atau tingkat paling dasar dan penting dari komunikasi adalah interpersonal. Pada tingkat ini, individu mengirim dan menerima pesan secara pribadi. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Kemampuan seseorang melakukan komunikasi interpersonal akan sangat membantu komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi ini. Karena dalam komunikasi interpersonal sangat diperlukan selain pemahaman atas teman bicara, juga pemahaman atas diri pribadi maupun topik yang dibicarakan. Komunikasi kelompok. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merujuk pada komunikasi yang dilakukan sekelompok orang
komunikasi publik. Komunikasi publik adalah komunikasi antar seseorang pembicara dengan sejumlah orang yang tidak bisa dikenal satu persatu. Komunikasi publik meliputi ceramah, pidato, kuliah, dan lain-lain. Yang kelima, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu organisasi bersifat formal dan non-formal dan berlangsung dalam jaringan yang lebih besar dari komunikasi kelompok. Komunikasi organisasi juga melibatkan komunikasi diadik, komunikasi antar pribadi, dan komunikasi publik tergantung kebutuhan. Yang keenam, komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, cetak maupun elektronik yang dikelola sebagai lembaga atau orang yang dilembagakan yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar. Yang kelima, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah seseorang yang mengirimkan pesan. Seorang komunikator harus menunjukkan penampilan yang baik, sopan dan menarik, serta berwibawa dan tidak sombong. Di samping itu harus mempunyai pengetahuan yang membadai, menguasai materi dan memahami bahasa yang menggunakan lawan atau language mystery. Yang kedua, pesan informasi. Pesan yang bersifat informatif dan persuasif akan mudah diterima dan dipahami daripada yang bersifat memaksa. Yang ke-C, komunikan. Komunikan adalah seseorang yang menerima pesan dari komunikator. Seseorang komunikan harus mempunyai penampilan atau sikap yang baik, sopan serta tidak sombong. Seseorang komunikan yang berpenampilan acak-acakan berarti tidak menghargai diri sendiri dan orang lain. Poin D, umpan balik. Komunikasi efektif jika komunikan memberikan umpan balik yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Umpan balik. Umpan balik penting bagi komunikator karena sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan komunikasi. Mengerti atau tidaknya komunikan terhadap isi pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat dilihat dari bagaimana komunikan memberikan umpan balik. Poin E, atmosfer. Untuk mencapai komunikasi yang efektif, diperlukan lingkungan yang kondusif, nyaman. Lingkungan yang kondusif yaitu lingkungan yang mendukung berlangsungnya komunikasi efektif. Dalam dimensi fisik, lingkungan yang nyaman adalah lingkungan yang tenang, sejuk, dan bersih sehingga kondusif dalam mencapai komunikasi yang efektif. Oke teman-teman, poin yang terakhir yaitu hambatan dalam komunikasi. Ada beberapa hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, gangguan. Ada dua jenis gangguan terhadap jalannya komunikasi yang menurut sifatnya yang pertama, gangguan yang disebabkan oleh komunikasi atau kegaduhan fisik. Sedangkan sematik adalah jenis gangguan yang bersangkutan dengan pesan komunikasi yang pentingnya dirusak. Yang kedua, kepentingan. Interest atau kepentingan akan membuat seseorang selektif dalam menanggapi atau menghayati pesan. Orang hanya akan memperlibatkan perangsang
yang ada hubungannya dengan kepentingan. Kepentingan bukan hanya mempengaruhi perhatian kita saja, tetapi juga menentukan daya tanggap perasaan, pikiran, tingkah laku kita akan merupakan sikap selektif terhadap segala perasa yang tidak bersesuai atau bertentangan dengan suatu kepentingan. Yang ketiga, motivasi terpendam. Motivasi akan mendorong seseorang berbuat sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, kebutuhan dan kekurangan. Keinginan, kebutuhan dan kekurangan seseorang berbeda dengan orang lain, dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat, sehingga seseorang semakin besar kemungkinan diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan. Sebaliknya, keunikan akan mengabaikan dan tidak sesuai dengan motivasi. Yang keempat, prasangka. Prasangka merupakan salah satu rintangan atau hambatan terberat bagi kegiatan komunikasi. Oleh karena itu, orang yang memiliki prasangka belum apa-apa sudah bersikap curiga dan menentang komunikasi yang telah merasakan komunikasi. Oke teman-teman, langsung saja kita ke bab 2 yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan komunikasi adalah suatu proses, bukan suatu yang bersifat statis. Komunikasi memerlukan tempat di mana menghasilkan perubahan dalam usaha mencapai hal itu, melibatkan interaksi bersama, serta melibatkan suatu kelompok. Pengirim pesan melakukan enkode yang menginformasikan pesan yang akan disampaikan dalam kode yang sedapat mungkin dapat ditafsirkan oleh penerima pesan. Penerima pesan kemudian menafsirkan atau dekode yang disampaikannya oleh pengirim pesan. Berhasil tidaknya komunikasi atau tercapainya tidak tujuan komunikasi tergantung dari ketiga komponen tersebut. Dilihat dari prosesnya, komunikasi dibedakan atas dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa baik, bahasa tulis maupun bahasa lisan. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang menggunakan isyarat, gerak-gerik, lambing mimik, muka, dan sejenis. Dan kedua, syarat. Setelah membaca makalah ini, kami mengharapkan kita sebagai calon tenaga kesehatan dapat memahami betul tentang cara komunikasi yang terutama komunikasi kepada pasien, kepada keluarga pasien, teman sejawat, atau orang lain, serta mengetahui hambatan yang dapat mempengaruhi komunikasi. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya.